Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat ya. Anak-anak yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan, di pertemuan kali ini kita akan kembali belajar ya. Nah, jadi anak-anak harus tetap semangat walaupun sedang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari di pagi hari ini adalah tema 8 subtema 1 tentang pelajarannya matematika. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jam. Nah, anak-anak pasti sudah mengerti ya mengenai jam. Setiap hari kan anak-anak pasti di rumah mempunyai jam ya, di rumah masing-masing. Nah, kita nanti akan belajar untuk membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Nah, simak baik-baik video dan penjelasan dari Ustazah ini dari awal sampai selesai ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, sudah siapkah untuk belajar? Kalau sudah, artinya anak-anak juga sudah menyiapkan alat tulis juga bukunya ya. Silakan kalian juga bisa buka buku kalian, buku petik subtema 1, buku petik 2H ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita awali belajar kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, simak penjelasannya ya. Membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, pada jam analog terdapat 2 jarum jam. Jarum pendek itu berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah jam analog ya, anak-anak. Nah, jam ini itu sebagai alat untuk menunjukkan waktu ya. Nah, ada 2 jarum. Nah, ini ya, ada 2 jarum. Nah, jarum pendek ini itu untuk menunjukkan jam. Sedangkan yang jarum panjang ini untuk menunjuk menit. Ya, jadi ini untuk menunjukkan jam, sedangkan yang ini untuk menunjukkan menit ya. Nah, di rumah kalian pasti ada jam seperti ini ya. Nah, jadi di sini anak-anak sudah bisa memahami fungsinya jarum yang pendek dan jarum yang panjang ya. Nah, selanjutnya Bagaimana cara membaca waktu yang ditunjukkan jam? Nah, jarum pendek itu kan tadi sebagai penunjuk jam. Selain itu, jarum panjang sebagai penunjuk menit. Nah, sekarang lihat jam pada gambar ini ya. Nah, pukul berapakah Jonas makan pagi? Nah, ini kira-kira pukul berapa anak-anak? Jarum pendek menunjukkan angka berapa? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 6. Dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, ini jamnya dibaca pukul 6 ya.
Nah, pukul 6 itu jika ditulis pukul 06.00. Jadi ini menunjukkan waktu jam 6 tepat ya. Jam 6 tepat karena jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jarum panjang ini sebagai menit ya, sedangkan jarum pendek ini sebagai penunjuk jam. Nah, sampai di sini anak-anak bisa memahami. Nah, saya ulangi. Jadi, Jonas makan pagi itu pada pukul jam 6 nih ya. Jam 6.00. Kira-kira jam 6 apa? Jam 6 pagi ya. Nah, keterangan waktunya itu jam 6 pagi sarapannya Jonas ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini kita belum menggunakan keterangan waktunya ya. Nah, di penjelasan selanjutnya akan ada keterangan waktunya. Ini hanya untuk pembuka, jadi yang penting anak-anak sudah bisa memahami bahwa jarum pendek itu menunjukkan angka 6 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi ini dibaca pukul 6 ya. Jika ditulis itu pukul 06.00. Jadi sampai di sini dulu untuk pemahamannya. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Ini akan ada penjelasan tentang keterangan waktunya ya. Nah, menunjukkan tanda waktu 24 jam. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Setelah jam 12 siang, penulisan waktu dapat dilanjutkan menjadi pukul 13.00, 14.00, dan seterusnya sampai pukul 24.00. Nah, pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam ya. Tapi biasanya pukul 24.00 itu kita tulis 00.00 itu yang menunjukkan waktu 12 malam. Biasanya penulisannya 00.00 ya. Nah, penulisan waktu sampai pukul 24.00 itu disebut sebagai penulisan tanda waktu 24 jam. Sedangkan penulisan waktu dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut sebagai penulisan tanda waktu 12 jam. Nah, pada penulisan tanda waktu 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, sore, atau petang, maupun malam. Nah, jadi anak-anak, karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan. Ya. Nah, jadi kan dalam satu jam analog itu kan ada angkanya dari 1 sampai 12 ya kan. Nah, sebenarnya waktu kita kan sampai jam 24 jam satu hari ya kan. Berarti 12 kali lipatnya, 12 2 kali lipatnya ya maksudnya Ustazah. Nah, jadi setelah jam 12 siang itu penulisannya kalau kita menggunakan pola 24 jam itu bisa dilanjutkan menjadi pukul 13.00, 14.00. Nah, 13.00 ini artinya sama dengan jam 1 siang kalau kita mengikuti pola 12 jam. Nah, 13.00 ini menunjukkan jam 1 siang, sama saja dengan jam 1 siang ya. Sedangkan jam 14.00 ini itu sama dengan jam 2 siang ya. Makanya kalau
kita mengikuti pola 24 jam, itu biasanya kita tuliskan setelah jam 12, itu kita tuliskan jam 13.00, 14.00, 15.00, dan seterusnya. Jadi tidak perlu menggunakan keterangan waktu pagi, siang, sore, malam. Jadi tidak perlu ya. Nah, kecuali kalau kita menuliskan pukul 01.00. Nah, itu kita harus menuliskan keterangan waktunya ya, pagi, siang, sore maupun malam ya. Nah, jadi penulisan waktu sampai pukul 24.00 itu disebut sebagai penulisan tanda waktu 24 jam ya, sama dengan 00.00. Nah, penulisan waktu dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam itu disebut sebagai penulisan tanda waktu 12 jam ya. Kalau jam 1 pagi misalnya, berarti tulisannya 01.00 ya. Kalau jam 1 siang berarti 13.00 ya. Kalau pada penulisan tanda waktu 24 jam tidak perlu lagi keterangan waktunya. Misalkan ya, jam 8 malam. Itu kalau kita pakai pola 24 jam berarti kan jam 8 itu sama dengan jam 20.00. Jam 20.00 itu sudah menunjukkan waktu malam ya. Jadi sudah tidak perlu menggunakan keterangan waktu ya. Sampai di sini anak-anak bisa memahami. Nah, jadi karena di jam analog itu kan hanya ada 12 angka saja ya pada jamnya. Nah, jadi setelah pukul 12 siang itu waktu disebutkan waktu keterangannya. Pagi, siang, sore maupun malamnya itu disebutkan supaya orang-orang itu mengerti maksudnya ini tuh pukul berapa, pukul 1 pagi maupun pukul 1 malam ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, ini menunjukkan jam berapa ya? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 1, berarti ini adalah jam 1 ya. Lihat, menitnya menunjukkan angka berapa? Angka 12, berarti ini tuh pukul 1 siang ya. Kalau pukul 1 siang itu dituliskan pukul 13.00. Nah, ya. Jadi 13.00 ini sudah menunjukkan waktu siang ya, anak-anak. Nah, yang kedua, ini pukul berapa ya? Jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjangnya juga menunjuk angka 12. Berarti ini menunjukkan pukul 12 malam. Kalau pukul 12 malam itu ditulis pukul 24.00 atau biasanya itu dituliskan dengan 00.00. Nah, ini menunjukkan pukul 12 malam. Contoh ketiga, ini menunjukkan angka berapa yang pendek jarumnya? Angka 6. Ya, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, ini menunjukkan pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi itu jika ditulis tulisannya pukul 06.00. Sampai di sini anak-anak bisa memahami. Nah, jadi intinya kalau kita menggunakan pola 12 jam ya, itu kita
Berarti dari jam 12 ya, kemudian 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, ini adalah menunjukkan waktu 24 jam. Satu hari itu ada 24 jam ya. Jadi, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, jadi intinya setelah jam 12 siang itu waktunya disebutkan ya, pagi, siang, sore maupun malam ya. Nah, kalau ditulis seperti tadi yang sudah saya contohkan, setelah 12 berarti 13, 14 dan seterusnya, ditulis seperti itu, maka tidak perlu menyebutkan keterangan waktunya karena sudah jelas dan pasti semua orang sudah bisa memahami bahwa jika jam misalnya ini ya 13.00 ini menunjukkan jam 1 siang ya. Nah, sampai di sini ya anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika masih belum jelas atau belum bisa dipahami, silakan bisa belajar bersama orang tua di rumah ya. Dan boleh juga belajar dengan ustazah atau tanya dengan ustazah ya. Nah, jadi cukup sekian ya pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dan bisa menerapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa menunjukkan waktu pada jam ya. Nah, tetap semangat ya untuk tugas kalian. Silakan kalian bisa berlatih mengerjakan soal di buku petik halaman 4 sampai halaman 5. Hanya ada 4 soal. Silakan berlatih ya anak-anak. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Sekian dulu dari Ustazah. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatannya dan tidak lupa semoga puasanya hari ini lancar ya. Nah, anak-anak kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Ustazah akhiri, sampai jumpa kembali. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.